Ya, selamat datang di Kuliah Teknokrat dengan saya, Suaida. Ketemu lagi di mata kuliah aplikasi komputer akuntansi. Ya, materi yang saya bahas hari ini yaitu inventory atau yang sering kita kenal persediaan barang. Oke, materi yang saya bahas yaitu menggunakan aplikasi My Accounting untuk bagian inventory. Ya, inventory yaitu merupakan fasilitas yang digunakan untuk mencatat dan mengolah data persediaan yang dimiliki oleh sebuah perusahaan, baik itu perusahaan dagang ataupun perusahaan jasa. Ya, inventory secara umum yaitu mengacu pada semua barang, produk, barang dagangan, dan bahan yang dimiliki oleh perusahaan, baik itu untuk dijual di pasar maupun di supermarket untuk mendapatkan keuntungan. Contohnya, inventory secara umum contohnya yaitu penjualan surat kabar atau majalah, ya. Si penjual mempunyai stok untuk penjualan surat kabar ataupun majalah. Atau contoh lain yaitu di perusahaan ekspedisi atau perusahaan jasa pengiriman, itu mempunyai stok barang di gudang. Selanjutnya, inventory dalam industri manufaktur. Dalam bisnis manufaktur, persediaan atau inventory tidak hanya berupa produk akhir yang diproduksi, namun ada juga produk yang siap jual. Tetapi ada juga bahan baku yang digunakan dalam produksi, baik itu barang setengah jadi ataupun barang yang disimpan di dalam gudang atau di pabrik. Ya, contohnya industri manufaktur yaitu misalkan kita mau menjual kue, yaitu untuk produsen kue mempunyai stok bahan bakunya seperti tepung, susu, gula, yang nanti akan diolah atau dikemas menjadi kue. Kue itu akan dikemas di kemasan yang akan disiap jual. Lalu contoh lain dalam industri manufaktur yaitu seperti pakaian. Misalkan kita jualan baju sekolah, pakaian sekolah, ada bahan bakunya, misalkan kain ataupun kancing, bahan baku yang digunakan untuk pakaian sekolah. Ya. Ada inventory dalam industri jasa. Dalam industri jasa, yaitu tidak ada pertukaran stok fisik. Persediaan sebagian besar bersifat tidak berwujud. Jadi, inventaris industri jasa sebagian besar mencangkup langkah-langkah yang terlibat sebelumnya untuk menyelesaikan penjualan. Contohnya, dalam industri jasa yaitu dalam industri perhotelan. Misalkan, di sebuah hotel mempunyai stok persediaan kamar kosong, itu juga bisa dikatakan inventory bagi perhotelan. Sedangkan kalau misalkan contoh lain seperti di rumah sakit, stoknya itu bisa seperti ruang rawat pasien atau alat-alat kesehatan atau juga obat-obatan dan sebagainya. Ya, manfaat sistem inventory itu seperti apa? Yaitu manfaatnya satu yaitu menjaga stok barang produksi. Kalau kita mempunyai stok persediaan yang bagus, kita bisa meminimalisasikan stok kita. Misalkan kita melakukan penjualan, ada pembeli mau beli barang, misalkan 5. Kita lihat bagian gudang kita, ternyata sisanya cuma 4 barang yang kita punya. Nah, kita tidak punya sistemnya. Ya, itu akan membuat kita kesulitan, ya, karena barang yang kita mau jual itu kurang. Apabila kita mempunyai sistem dalam barang produksi, kita bisa melihat manajemen produksi kita, ya, sehingga stok barang kita akan terkendali. Kemudian, manfaat lainnya yaitu menjaga stok barang di pasaran. Selanjutnya,
Sistem persediaan juga memiliki kontrol penuh atas persediaan barang dan menjaga hubungan baik dengan distributor dan konsumen. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan praktikum untuk aplikasi komputer akuntansi, yaitu menggunakan aplikasi MyAccounting. Oke. Sekarang saya jelaskan untuk bagian inventory-nya. Sekarang kita masuk ke bagian inventory. Kemudian kita lihat dulu soal yang akan kita inputkan. Ya, di sini saya punya data akuntansi perusahaan, yaitu di PT Adi Kencana, ya, pada tahun 2021. Ya, di sini ada bagan akunnya. Sebelumnya bagan akunnya sudah saya inputkan, dan juga sudah diinputkan card file, baik itu data customer, data vendor, atau data supplier. Nah, sekarang saya akan inputkan untuk bagian inventory atau persediaan barang. Oke, di sini ada 4 persediaan yang akan saya inputkan, yaitu ada motherboard dengan kode SG001, ada keyboard dengan kode SG002, printer SG003, dan flash disk SG004. Oke, sekarang kita masuk ke MyAccounting-nya. Kemudian masuk ke menu inventory. Di menu utama itu ada menu inventory, ya. Kemudian kita pilih item list. Di sini ada item list, sold, bought, dan inventory. Ya, di sini kita belum punya datanya. Datanya masih kosong, ya. Jadi kita buat baru, atau di sini ada icon button new, kita klik. Lalu, di profil, kita inputkan nama. Item number ini nama produk atau nama barang yang kita inputkan di persediaan. Oke, kita copy saja di soalnya. Sorry. Item ini kodenya. Oke. Setelah kita inputkan nama produknya, kita klik saja atau tekan enter. Di sini ada buy, sell, dan inventory, ini wajib di checklist. Kenapa wajib di checklist? Karena persediaan barang ini stoknya nanti akan terhubung ke pembelian, buy ini pembelian, sell ini penjualan, dan inventory itu persediaan. Oke, di sini ada link yang harus kalian hubungkan dengan bagan akun. Sebelum kita buat atau inputkan data produk atau stok persediaan, kita buat dulu bagan akunnya. Ya, kemudian buy ini kita linkkan ke pembelian, sell kita linkkan dengan penjualan, dan inventory kita linkkan ke persediaan. Nah, oke. Selanjutnya kita inputkan satuan. Satuan ini kita inputkan di selling detail. Masuk ke selling detail, kemudian kita pilih selling unit of, kita ketik unit di sini. Ya, satuan ini bisa berupa unit, pieces, atau satuan lainnya juga bisa. Ya, selanjutnya selling price. Selling price itu adalah harga jual dan unit cost itu adalah harga beli. Kita isi unit cost-nya.
Di selling detail, kita isi 900.000 untuk harga barang motherboard. Oke. Harga jualnya kita isi di buying detail. 1.250.000. Sebelah best selling price ini ada tax code, maksudnya yaitu pajak. Apabila barang ini yang dijual nanti ada pajaknya, kita beri pajak. Apabila tidak ada, kita berikan NT saja, non-taxable atau tanpa pajak. Oke. Dan di buying detail juga kita berikan, untuk harga jualnya, kita berikan not transportable atau tidak ada pajak. Oke. Selanjutnya kita oke. Nah, untuk stok barang, kita inputkan bukan di list ini, yaitu nanti di bagian lain setelah kita inputkan semua untuk barang sampai dengan flash disk. Oke. Saya inputkan dulu sampai dengan flash disk. Barang kedua yaitu untuk SG 002. Dengan harga modalnya 250.000 dan harga jualnya 400.000. Oke. Barang ketiga kita inputkan yaitu dengan kodenya SG003 dengan nama produknya printer. Oke, dengan harga modalnya 900.000 dan harga jualnya yaitu 1.200.000. Terakhir, untuk produk terakhir kita inputkan lagi dengan SG004 dengan nama produknya flash disk. Dengan harga modalnya 100.000 dan harga jualnya 160.000. Kita isikan. Oke, ini di cancel saja. Ya, kita telah inputkan untuk kode, nama produk, harga jual, dan harga beli. Ya. Selanjutnya yang belum diinputkan yaitu adalah stok barang ya, quantity ya. Quantity ini yaitu adalah stok barang awal untuk produk yang kita inputkan barusan. Oke. Stok barang untuk inputannya kita masuk ke menu count inventory. Oke, kita inputkan di sini. Di sini ada kolom quantity yaitu untuk stok barangnya. Barang pertama stok barangnya 35. Barang kedua 45, barang ketiga 40, dan terakhir barang keenam SG004 yaitu ada 60. Oke. Setelah tahap ini kita inputkan stok barangnya, kita klik Just Inventory. Nah, ini yang harus diperhatikan. Just Inventory. Kemudian ada pilihan Continue atau Cancel. Di atas Continue ada Just Count. Ini wajib kalian linkkan ke persediaan atau ke akun persediaan. Kenapa harus dilinkkan dengan akun persediaan? Sehingga yang kita inputkan ini nanti masuk ke transaksi yang ada di persediaan. Apabila kalian tidak linkkan ke akun persediaan, nanti tidak masuk ke jurnal umumnya. Dan itu kita akan kerja 2 kali. Kita akan menginputkan lagi stoknya lagi.
Pilih continue apabila sudah. Nah, di sini kita pilih opening balance. Ya. Dia masuk ke jurnal umum ya. Dengan stoknya SG00135, SG00245, dan SG00340 dan SG00660. Nah, yang di sini hanya tampil hanya kode barangnya saja, untuk namanya tidak tampil. Oke, ada nomor jurnal, ini sifatnya otomatis, tidak perlu kalian ganti. Tanggal bisa kalian ganti sesuai dengan tanggal transaksi jurnal umumnya. Misalkan kita ubah ke tanggal 1 bulan 1 2021 atau tanggal awal periode. Memonya bisa kita ubah ke saldo awal persediaan. Oke. Nah, di jurnal umum kita inputkan lagi unit cost-nya. Unit cost-nya inputkan 900.000 untuk SG002. Untuk keyboard SG003 yaitu unit cost-nya 250.000. SG003 unit cost-nya 900.000. Dan SG004 unit cost-nya 100.000. Oke. Nah, di sini ada kon dengan nomor 1/1500 ini ialah akun persediaan. Nah, tadi kan kita linkkan ke just inventory. Nah, ini dia masuk ke sini. Sehingga nanti produk yang kita inputkan masuk ke bagian akun yang persediaan. Oke, apabila sudah, ini kita record. Nah, kita mau lihat transaksi yang sudah kita inputkan. Masuk ke transaksi jurnal. Kita pilih inventory. Nah, di sini ada banyak, ada general, receipt, sell, purchase, inventory, atau secara keseluruhan, pilih all. Ya. Namun tidak tampil yang kita inputkan barusan. Nah, bagaimana supaya tampil? Date form-nya jangan lupa kita atur. Tadi kita inputkan yaitu tanggal 1 bulan 1 2001. Oke. Misalkan kita buat catatannya sampai 1 tahun. Jadi 31 bulan 12 2001. Nah, oke. Nah, masuk ke inventory. Nah, ini ya, tadi yang saya inputkan yaitu di tanggal 1 bulan 1 dengan memonya saldo awal persediaan dengan jumlahnya 84.750.000 untuk persediaan awal di tanggal 1 yang sudah diinputkan barusan. Untuk materi inventory hari ini, sampai ketemu lagi di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya.